Pernah nggak sih kita nanya ke diri sendiri, sebenarnya aku ini siapa? Pertanyaan ini kayaknya berat ya, tapi hari ini kita bakal coba bedah bareng-bareng pakai kerangka yang jelas banget. Dan sumbernya, nggak disangka-sangka, dari buku pelajaran pendidikan agama Katolik buat anak SMP kelas 7 di Indonesia. Yuk kita lihat gimana panduan yang kelihatannya sederhana ini justru bisa ngasih kita wawasan yang dalam banget soal fondasi diri kita. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita bakal mulai dari yang paling dasar, yaitu cetak biru identitas kita. Terus, kita lanjut ngeliat gimana desain unik kita itu penting. Soal talenta yang kita punya, cara kita menghadapi keterbatasan, dan terakhir, gimana semua itu nyatu di dalam sebuah komunitas. Udah siap? Yuk kita mulai! Siapa aku? Kenapa aku beda dari yang lain? Apa aku ini udah cukup baik? Pertanyaan-pertanyaan ini, wah, dalam banget ya, apalagi pas masa-masa remaja kan? Tapi jujur aja, pertanyaan ini tuh gak pernah benar-benar pergi, bahkan sampai kita dewasa. Ini adalah inti dari pengalaman jadi manusia. Dan hari ini kita coba cari jawabannya bareng-bareng. Oke, kita masuk ke konsep pertama yang jadi fondasi dari segalanya. Buku ini menyebutnya cetak biru kita, yaitu gagasan bahwa kita semua adalah citra Allah. Jadi, apa sih sebenarnya citra Allah itu? Gini, ini tuh ide inti yang jadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Ini sama sekali bukan soal penampilan fisik ya. Tapi ini soal nilai yang udah nempel di diri kita sejak lahir. Bahwa setiap orang, tanpa terkecuali, punya martabat yang luar biasa, punya tujuan, dan punya kemampuan buat berpikir dan mencintai. Nah, ide ini itu asalnya dari sini. Kutipan dari kitab Kejadian ini yang jadi dasar teologisnya. Dan yang paling penting, ayat ini secara jelas bilang kalau nilai ini berlaku buat semua manusia, laki-laki dan perempuan. Semuanya sama. Terus artinya buat kita sehari-hari apa dong? Gampangnya gini. Pertama, artinya kamu itu punya martabat yang gak bisa diambil sama siapapun. Kedua, kita punya tanggung jawab buat ngerawat dunia sekitar kita. Dan yang ini penting banget, setiap kali kita menghormati orang lain, kita sebenarnya lagi menghormati citra Tuhan yang ada di dalam diri mereka. Beda banget kan cara kita mandang orang lain jadinya. Oke, dari situ kita lanjut nih. Gimana konsep nilai diri ini nyambung ke keunikan kita masing-masing? Soalnya kan kita semua beda-beda. Nah, buku ini ngasih dua pilihan sikap yang beda banget. Di satu sisi ada Ferdinand dan Maria. Mereka ngerasa nggak aman sama keunikan mereka. Akhirnya malah jadi pura-pura atau nutup diri. Tapi ada pilihan kedua, yaitu lihat keunikan itu sebagai anugerah. Ini soal nerima diri kita apa adanya dan ngerasa damai bukan karena ngebandingin diri, tapi karena bersyukur. Nah, setelah kita bisa nerima keunikan diri, sekarang kita ngomongin soal kemampuan. Atau kita sebut aja talenta. Apa yang harus kita lakukan dengan talenta yang kita punya? Coba kita lihat perumpamaan ini. Pesannya tuh jelas banget. Talenta itu bukan buat disimpan aja, tapi buat dikembangin. Dua hamba pertama yang berani ngembangin talentanya, mereka dapat pujian. Tapi hamba yang ketiga, dia takut. Dia sembunyiin talentanya, malah dikecam. Ini pelajaran penting soal berani ambil resiko dan tumbuh. Intinya ya ini, ayat ini benar-benar ngegasin lagi kalau kemampuan kita itu emang dirancang buat tumbuh. Prinsipnya itu pertumbuhan, apa yang kita pakai, yang kita asah, itu bakal makin banyak. Ibaratnya makin kita investasi ke diri sendiri, makin banyak juga yang kita dapat balik. Oke, tapi mungkin ada yang mikir, gimana kalau talenta saya kayaknya dikit, atau malah saya ngerasa lebih banyak kurangnya? Nah ini pertanyaan yang bagus dan wajar banget. Terus gimana dong? Yuk kita bahas sisi sebaliknya. Soal keterbatasan dan ya, ketidaksempurnaan kita. Karena ini juga bagian penting dari diri kita. Nah, di sini cara pandangnya jadi beda banget. Keterbatasan itu bukan kegagalan, tapi justru bagian penting dari jadi manusia. Contohnya kayak Nabi Yeremia ini, dia jujur aja bilang, aku nggak bisa ngomong, aku masih muda. Tapi justru dari situ, dia belajar buat ngandelin kekuatan yang lebih besar. Jadinya, keterbatasan itu bukan halangan, tapi justru jadi undangan. Undangan buat kolaborasi sama Tuhan dan sama orang lain. Oke, sekarang kita sampai di potongan puzzle terakhir. Karena ternyata perjalanan nemuin diri ini tuh bukan perjalanan sendirian. Kita semua butuh ekosistem pendukung buat bisa tumbuh. Dan yang paling pertama tentu aja keluarga. Di buku ini disebut sekolah cinta pertama. Ya, tempat kita belajar semuanya untuk pertama kali. Tentang identitas, nilai, dan hubungan. Terus ada juga teman-teman, mereka itu kayak cermin buat kita kan? Mereka bantu kita lihat diri kita dari sudut pandang yang beda dan ngebentuk cara kita mandang dunia di luar keluarga. Kemudian sekolah. Nah,
Ini jembatan kita ke dunia yang lebih luas. Disinilah tempat kita belajar gimana caranya berinteraksi di masyarakat yang lebih besar dengan segala aturan dan keragamannya. Dan terakhir ada gereja. Ini adalah komunitas tempat kita bisa tumbuh secara spiritual, tempat buat kita memperdalam iman dan dapat bimbingan moral di perjalanan hidup ini. Oke, jadi kalau kita rangkum perjalanannya, pertama, kenali nilai diri kamu sebagai citra Allah. Kedua, kembangkan semua karunia yang kamu punya. Ketiga, rangkul keterbatasanmu sebagai peluang. Dan yang terakhir, ingat kalau kita semua tumbuh bareng-bareng di dalam komunitas. Nah, kita udah lihat nih sebuah kerangka yang keren banget buat memahami diri. Pertanyaannya sekarang balik lagi ke kita masing-masing. Dengan semua bekal cetak biru yang unik dan talenta yang kamu punya, apa satu langkah kecil aja yang bisa kamu ambil hari ini juga untuk mulai membangun di atas fondasi itu?